Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah, pernahkah kita merasa doa kita tak kunjung dikabulkan? Padahal kita sudah memanjatkannya berulang kali dengan air mata dan harapan. Saudaraku seiman, tahukah Anda ada satu kalimat yang jika sampai terucap, bahkan hanya sekedar terlintas dalam hati, bisa menjadi penghalang terkabulnya doa. Dan yang lebih menakutkan lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus memperingatkan tentang hal ini karena begitu banyak orang yang tidak menyadarinya. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha pengasih dan maha penyayang. Dia maha pemurah terhadap hambanya yang memohon kepadanya dengan sungguh-sungguh. Bahkan dia sendiri yang menegaskan kedekatannya kepada orang yang berdoa. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watan da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bila'allahum yarsyudun. Yang artinya, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, hai Nabi Muhammad, tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Namun mengapa banyak di antara kita yang merasa bahwa doanya tidak kunjung dikabulkan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dua faktor utama yang sering menjadi penghalang terkabulnya doa dan yang sering tidak disadari oleh banyak orang. Faktor yang pertama adalah tidak menjaga dari perkara haram. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin sebagaimana yang Dia perintahkan kepada para rasul. Kemudian Nabi membacakan firman Allah, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihan inni bima ta'maluna alim. Allah berfirman, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan beramal solehlah. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
Quran Surat Al-Mu'minun ayat 51. Dan juga firman-Nya, ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah apa-apa yang baik yang kami anugerahkan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu benar-benar hanya menyembah kepadanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 172. Kemudian Rasulullah menceritakan kisah seorang laki-laki yang dalam perjalanan panjang, rambutnya kusut, penuh debu, dan dia mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Namun Rasulullah bersabda, padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan diberi makan dari sesuatu yang haram, maka bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Faktor yang kedua adalah tergesa-gesa dan merasa doa tidak dikabulkan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, doa seorang hamba akan senantiasa dikabulkan selama ia tidak berdoa untuk sesuatu yang berdosa, tidak memutuskan silaturahim, dan tidak tergesa-gesa. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa maksud tergesa-gesa itu? Beliau menjawab, seseorang berkata, aku telah berdoa dan berdoa, namun aku tidak melihat doaku dikabulkan. Lalu dia merasa bosan dan berhenti berdoa. Dalam riwayat lain dari Bukhari dan Muslim, Rasulullah juga menegaskan, akan dikabulkan doa kalian selama kalian tidak tergesa-gesa dengan berkata, aku telah berdoa namun belum dikabulkan. Saudaraku yang dirahmati Allah, jangan sampai kalimat-kalimat seperti doaku tidak didengar atau Allah tak kunjung mengabulkan doaku itu terucap dari lisan kita. Bahkan jika hanya sekedar terlintas dalam hati, hal itu bisa menjadi penghalang datangnya pertolongan Allah. Sebab Allah tidak pernah ingkar janji. Hanya saja terkadang kita yang lalai dalam menyiapkan diri untuk pantas dikabulkan. Doa bukanlah sekedar permintaan, tetapi juga ujian keimanan dan kesabaran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang senantiasa sabar, yakin, dan tidak tergesa-gesa dalam berdoa. Semoga setiap doa yang kita panjatkan dikabulkan dengan cara dan waktu terbaik menurutnya. Dan semoga kita tidak termasuk orang-orang yang lalai dengan lisannya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.